nempel tembok. Boleh nempel tembok boleh. Namanya kalau nempel ini boleh kan ya? Boleh. Coba nempel dulu badan kali. Kalau nggak nempel, foto nempel bisa terus. Minum. Nah, siapa yang nggak bawa minum? Aku. Pecah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waduh, bangun. Banyak kan yang bawa. Bagusnya aja pegang bola balik. Siapa lagi? Mama nih. Dari sini aja oper ke belakang. Ke belakang. Bisa mau jalan-jalan. Oh, jajan. Siapa lagi? Bapak iya. Udah. Isi bagus ya, maaf ya. Ada lagi yang bawa air? Tempatnya masih ada. Ada ya. Nggak bisa dong, kita setengah tuh. Udah banyak sih kali ya, udah bayar. Nah, ada orang yang sakit pinggang tahun-tahun dalam perjalanan Apanya? saya baru ada yang cerita sih. Ya. Jaksa ada yang sebut katanya Oke. juga buat Marta. Selamat sore semuanya. Sore. Udah pada makan? Belum sore. Tanya apa nawarin? Nawarin. Ada makan nggak sah? Ada yang minta nih. Ya mau dibagi. Iya, udah datang. Oke, terima kasih sudah datang ya. Ini orang lama semua ya? Iya. Oke, mantap. Nggak ada orang baru. Jadi sebelum kita mulai, kita update dulu ya. Harian seperti biasa. Tinggi ya, bagus ya. Di 32 pelanggan barunya. Dan yang tetap 283. Sedikit lagi 300, cakep. Mbak 300 sudah bagus banget nih. Udah satu jam nanti ya. Udah 1 jam waktu jam 300. 1 jam kayak kering ya kita ngomongin depan 1 jam. Baby ngomong apa? Katanya itu 283 itu cuman 1 hari kemarin. 1 hari. 1 hari kemarin. 1 hari kemarin. Ngeri ya? Enggak kok, maksudnya Kok bisa? kan ada pelanggan baru, ada pelanggan lama. Pelanggan baru bertambah terus. Kok pelanggan lamanya sekitar segitu aja. Berarti setiap hari juga ada yang nggak ngikut cukup banyak ya? Betul. Ada yang cuma sekali datang, baik. Ada. Ada orang Jakarta kesini seminggu 2 kali, 3 kali itu ada. Jadi berarti yang nggak datang rata-rata di atas 30-an juga ya? Ya paling kalau 32 balik lagi paling separuh lah. Iya. Kira-kira lah. Tapi ya itu juga nggak tiap hari, nanti 2 hari kemudian gue tinggal 1/4 kayak gitu. Kita ada record jadi kelihatan. Iya. Makanya zaman dulu kan kita rame 45 gitu kan, 30. Iya. Tapi yang nambah angkanya sama terus. Iya, kok nggak sampai 500 gitu kan? Pecah Pak 500 ini. Ini baru saja udah pada berantem di sini mati. Udah ada yang emosian. Jadi ya itulah. Kita harapannya lebih ditambah, nanti kalau ditambah kita update lagi alatnya ya. Apa layoutnya lebih bagus supaya nggak sempit. Ini kan sempit ya? Sempit ya. Saya sih nggak sempit di sini. Gantian dong. Saya bisa goyang-goyang di sini. Itu gaya Tapi nanti kita ada rencana mau bikin lebih enak. Lebih baru kok. Pesan toko plastik. Yang sini kosong nggak mau disewain katanya sih. Siapa tahu mau. Pas tanggal disogok uang banyak ya. Gue bayarin lah. Nanti kita isi. Cek dulu. Cek dulu. Ini udah banyak ya. Dulu kita cuma berapa? 20 orang. Wah, ngeri itu. Sehari 20 orang. Kan satu sesi 25 orang. Ngeri. Ngeri banget. Oke, sebelum kita mulai ada yang mau update keadaan kondisi dan kesehatan hari ini? Ada? Bapak, push deh.
tambah pada sakit badannya. Coba ngerokok sih. Rokoknya kurang banyak. Ngerokoknya kurang banyak. Katanya orang kalau ngerokok udah sering, berarti rokok bahaya kan? Iya. Iya, Tapi bahaya. malah kalau saya ngurangi aja. Kurangin aja. Iya. Sakitnya gimana badannya? Ototnya pada kaku gitu semua. Otot mananya? Semua? Seluruhnya. Seluruhnya? Iya. Bagus dong. Bagus. Ada reaksi. Aduh, Udah ada reaksi. bagus. Tahu bulan ada reaksi. Kita emang kalau badan sakit semua berarti ada reaksi. Nah, nanti semoga ya Pak bisa baikan. Kalau nggak baikan ya udah terima nasib aja. Tapi biasa kita ada reaksi, kita ada perbaikan. Pasrah jiwa raga. Betul, pasrah aja. Kalau kita emosi nanti bingung kok hari ini kita ada reaksi, besok nggak ada reaksi, ada reaksi, nggak ada reaksi, nggak ada perbaikan, akhirnya terapi lagi. Jadi butuh waktu ya. Ya, siap. Dan berapa hari sakit? Udah 2 hari ya. 2 hari nih. Kemarin datang nggak komplain? Setiap hari. Setiap hari komplain. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Reaksi aja. Yang penting banyak minum air putih kok, ada banyak bagus. Ya, dari apapun nanti akan bagus lagi. Nanti kalau udah bagus saya minta testimoni ya Pak Kus ya. 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 Ada lagi yang mau memberikan informasi kesehatan? Tenaga semakin bertambah. Tenaganya, Seperti saya kalau nyapu gitu kan, habis nyapu pengosan. Tapi Nah. ini kok kerjaan apa lagi yang saya mau kerjakan? Ini. Udah ditambah lagi. Kenapa yang mau dikemana? Kenapa mau dikemana? Pengen juga lah. Saya habis tuh. Jadi berapa rangkai. Rumahnya dipakai bersih. Ibu rumahnya di mana? Bersih sekali 2 kali. Di mana? Ada rumah sisi tahu juga? Saya bantu ibu sekarang mau bantu bersih. Di bersemangat ya. Ada lagi nggak misalnya bertenaga? Masih ini ya Pak, turun naik juga ya. Kadang tidur enak, kadang nggak bisa tidur gitu. Malam ini tidur enak, besok malam bisa enggak gitu. Ada pikiran nggak? Enggak ada. Enggak ada pikiran. Soalnya biasanya kalau apa ya tidur nggak enak tuh ada karena saraf simpatiknya atau ada pikiran psikisnya biasa dari situ. Tapi nggak ada ya. Ya berarti kurang terapi aja. Tapi nggak salah ya, kita ada juga yang seminggu nggak bisa tidur, ada loh orang. Jadi dia pengen tidur cuma nggak bisa akhirnya menyerah. Kalau dapat duit banyak, tidurnya plus tuh. Apalagi Soekarno Hatta ya Pak yang mana merah. Kalau Pati Murah enggak dulu deh. 1000 kan. Yang ada lagi nggak? Yang ada perkembangan berapa hari ini? Ini berapa kali pakai? 4 kali bolong 2 karena sudah sama. 4 kali berarti bulan depan 2 kali. 4 kali. Berarti 2 kali datang. 4 kali datang tapi bolong. Nah, yang ini udah 4 kali tapi 2 kali bolong Oh, jadi 6 kali. 6 hari tapi yang 2 bolong. Ada perubahan? Katanya. Waktu awal-awal sih apa namanya capek gitu. Capek. Habis Capek ini lah. rasa lelah. Berapa hari itu? Itu hari kedua. Hari kedua. Terus? Kalau ini langsung kalau ada rasa. Dan lagi ya, nggak apa-apa. Terus-terusan datang aja. Ya siapa tahu. Apa namanya Pak? Tembak kan? Beneran? Yang jantung ya? Gimana Pak? Tambah sesak atau gimana? Sesaknya tapi enteng. Kalau sesak yang kemarin sesaknya kayak capek gitu. Saya capek, kayak ngos-ngosan sama gitu. Sekarang? Berat badannya tapi ada disebut juga teman Belum banyak. ringan ya. Lebih ringan. Waktu Pak kalau kali datang tuh ya, gitu ngomong, ya ampun soalnya berat banget kayak nampaknya berat banget gitu ya Pak. Saya pikir mungkin jantung kata beratnya ringan. Ya. Coba Pak, ini bagus banget buat Pak. Pertama kali saya takut nih, wah Pak ini kenapa nih suaranya ini? Tapi rajin datang ya Pak ya, tiap hari datang ya. Bolong sekali. Bolong sekali. Banjir. Enggak, meriang. Oh meriang, ya kalau meriang jangan datang ya. Kalau yang meriangnya parah ya. Tapi kalau meriang tipis-tipis datang nggak apa-apa. Buat tambah-tambah ini ya. Wah egois sekali saya. Kalau tetap datang ya, kalau target kita bodo amat lanjut. Oke. Nah, hari ini sebenarnya kita ada topik santai aja sih. Jadi kita topiknya soal sistem saraf otonom. Ada yang tahu nggak sistem saraf otonom apaan? Nggak tahu ya? Sebelum saya mulai, yang kemarin hari Senin datang, ingat nggak? Yang Senin datang siapa? Yang Senin datang? Datang. Oh, banyak datang ya. Ingat nggak bahasanya apa Senin? Iya mah kemarin. Punggung kemarin. Yang bahu ya. Yang Senin bahu. Yang Selasa? Pinggang. Osteoporosis. Skoliosis ada, kita bahas skoliosis juga ya. Ingat ya. Nah hari ini topik kita agak beda lagi, kita sistem saraf otonom ya.
Jadi sistem saraf otonom itu di atas sistem saraf yang berjalan secara otomatis. Kenapa itu? Suara apa itu? Kakinya? Ini sebelah. Ada gangguan suara itu. Karena setelah orang sih pada Bapak itu kakinya, Bapak itu kakinya. Saya bisa nggak sama apa-apa. Mobilnya siapa itu? Ayo. Ya baru sadar. Nah, apa lagi tuh? Bunyi lah. Bunyi lagi, punya mobil. Nah, sistem saraf otonom itu adalah sistem saraf yang berjalan secara otomatis ya. Nah, kita ada dua macam sebenarnya. Ada yang otomatis, ada yang nggak otomatis. Yang otomatis itu contohnya kita gerakin tangan. Nah, ini butuh kita pengen gerakin baru dia gerak ya. Saya buka mulut gini, nah dia tidak otomatis. Kayak gitu jalan, berkedip, ya, bernafas gede-gedein hidung, ya gitu. Itu kita nggak otomatis. Kalau yang otomatis tahu nggak apa? Ada yang tahu? Saraf paru, Saraf paru, betul. Ada lagi? saraf jantung. Bapak jangan semuanya. Nanti semua Bapak Borongan. 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 Apa bagus ya? Ya, Pak, saya pengen buang waktu aja biar. Tadi pernafasan paru-paru ya, apalagi yang kedua? Usus. Usus, betul. Pintar ya Bapak ya? Iya benar. Kan belajar sama kamu kemarin. Saya belum bahas ini, Pak. Ini baru hari ini loh. Nggak ada mana? Ada bocoran. Ada. Nggak ada masih bocoran. Ada lagi yang tahu? Oke, itu ya. Jadi benar di usus, di pencernaan ini semuanya otomatis. Kalau gatal tiba-tiba garuk-garuk, nggak otomatis tuh. Ya, Nggak itu berasa garuk semi aja. otomatis langsung gini ya. Tapi kita geraki itu kayak kita gini. Dia ada api, terus kita mau pegang. Kita mau pegang dekat api, itu otomatis kita akan tarik. Nah, itu namanya simpatis. Nah, ada itu sama. Hampir semi otomatis itu. Kedutan. Kedutan itu kayaknya bukan deh ibu. Ada kedutan aja saya nggak tahu itu apa ya. Kedutan mah gerak-gerak aja udah. Kayak kurang tahu kalau itu. Nah benar. Kalau ada sesuatu yang bahaya kita otomatis tarik. Nah itu sesuatu yang otonomi. Apa yang otomatis. Nah kayak gitulah. Terus ada lagi apa ya? Jadi jantung, paru-paru, nah jantung berdetak itu juga kita nggak bisa kontrol. Dia akan kontrol secara otomatis tergantung kebutuhan. Nah kalau misalkan pada waktu siang itu kan lebih banyak aktif namanya sistem saraf simpatik namanya. Nah simpatik. Kalau malam kebanyakan parasimpatik. Bedanya kalau simpatik itu aktif di siang hari. Nah dia lebih membuat badan itu siaga. Jadi kayak gini, tekanan darah mungkin sedikit naik dan detak jantung makin cepat. Supaya apa? Supaya kita sigap kalau ada apa-apa. Nah jadi kalau misalkan detak jantungnya lebih cepat, kita akan geraknya lebih cepat, lebih sigap. Akan ada tiang jantung kita bisa hindari. Detak jantung kita lambat, kita santai. Tiang jantung kita ketiban, tewas, kan gitu. Jadi kalau siang hari dia lebih banyak saraf simpatik. Nah, parasimpatik ini yang dia lebih ke pencernaan. Nah, biasa orang banyak masalah di sini. Parasimpatik ini dia biasanya tujuannya untuk bikin badan menjadi rileks. Jadi hubungannya sama apa? Detak jantung melambat, efeknya kita lebih rileks dan kita bisa lebih gampang tidur. Dan juga pencernaan akan naik di situ. Pencernaan akan diproses di parasimpatik ketika kita sedang beristirahat. Nah, makanya kalau parasimpatik kita bermasalah, efeknya kemana-mana. Ya. Di sini ada yang susah tidur? Ada satu korban. Ada korban lain? Korban. Itu korban syaraf yang tak bagus. Ada lagi yang susah tidur? Tapi tanya dulu, siang tidur nggak? Enggak, Pak Andri. Enggak. Kebanyakan itu kan Enggak tidur. Tidur tuh ada macam-macam ya. Ada orang insomnia dan namanya hipersomnia. Kalau insomnia susah tidur. Kalau hiperinsomnia kebuk tidur terus kerjaannya. Dan itu adalah kelainan ya, kelainan. Kecuali kalau ada terapi bisa di hipersomnia sebentar nggak apa-apa. Kadang-kadang orang terapi di sini di minggu-minggu awal tuh, terutama di 4 hari awal kayak kebuk. Tidurnya bisa kayak 12 jam. Kayak kucing tidur terus kerjaannya. Kucing kan tidur terus kerjaannya. Sepertiga hidup, 2/3 hidup isinya tidur. Sepertiganya main. Kucing kayak gitu. Kalau manusia kalau ada terapi di sini kadang-kadang tidur terus. Tapi itu sementara aja, dia cuma mereparasi badan. Tapi ada orang yang emang bawaannya hipersomnia alias dia tidur terus. Nah, ada yang kayak gitu. Itu juga kelainan. Bukan sesuatu yang bagus juga. Karena ketika hipersomnia orang jadi jauh lebih lemes. Kan terlalu banyak tidur, badannya terlalu rileks. Kayak gitu nggak bagus juga. Ada yang insomnia? Satu. Yang nggak ngaku ada? Coba ngaku sekarang. Sebelum saya usir dari sini. Nggak ada ya?
Nggak ada ya. Jadi di sini kita banyak banget orang yang punya masalah insomnia. Jujur aja di sini kita kalau testimoni insomnia kita nggak terima lagi. Soalnya Hendra Kebanyakan. bersabda, iya, Hendra bersabda tidak terima insomnia lagi. Kebanyakan. Temboknya kayak nggak cukup. Kita mau kasih yang lain. Ya, jadi kita sana kita udah banyak bantu juga. Nah, kenapa orang bisa insomnia? Padahal siang nggak tidur, aktivitasnya banyak, capek mau tidur nggak bisa, guling-guling jam 4 baru tidur, jam 5 bangun. Ada yang kayak gitu? Ada. Nah, itu karena apa? Kita ada masalah di sarafnya. Sarafnya nggak bener tuh. Jadi bisa efek ke tidurnya nggak bagus. Selain saraf ada lagi apa? Psikis. Nah, ketika orang banyak pikiran, ya kan, kurang merah-merah, itu apa? Soekarno-Hatta, itu kayak dia Soekarno-Hatta kan, nah, itu rekeningnya mau THR, ngasih pegawai THR, nah kayak gitu. Terus terus lagi turun banyak pikiran, itu bisa bikin kita susah tidur. Kadang-kadang kita nggak mikir juga susah ya kadang-kadang kayak gitu ya. Makanya ada namanya obat tidur ya. Obat tidur, kalau stres dapat panjangnya tak kira obat tidur. Masalahnya obat tidur ini dia bagusnya cuma jangka pendek aja, jangan kelamaan. Ngantuk ya? Berarti nggak insomnia. Berarti guys, alhamdulillah. Bagus. Nah, obat tidur ini itu nggak bagus, kenapa? Karena dia bisa bikin ketergantungan. Jadi kalau orang itu pada umumnya ketika malam dalam kondisi gelap itu bisa melancarkan hormon namanya melatonin. Ini hormon yang bikin kita ngantuk dan bikin beristirahat. Itu secara otomatis keluar dari parasimpatiknya keluar, aktifin namanya hormon melatonin. Nah, biasanya di gelap-gelap tuh. Tapi ada orang yang tidurnya biasanya terang, malah takut keluar setan ya, takut ada apa-apa. Tapi kalau orang yang udah biasa gelap, ada terang nggak bisa tidur sama sekali. Ini ada yang tidur lampunya nyala? Nggak ada ya? Siapa? Kalsa. Apa nanya kamu, Sa? Kalau orang udah biasa gelap, tidur terang ya nggak bisa tidur. Saya Silo ya motornya. Wah, silau banget Pak. Nggak kayak Tuhan mau turun kelas, mau turun ke bumi. Nggak bisa saya. Nggak bisa. Dia nggak bisa. Saya nggak bisa tidur sama sekali kalau Tuhan. Nah itu karena saya kalau nggak bisa berarti melatonin saya nggak keluar. Nah, saya harus matiin baru saya bisa tidur kayak gitu. Nah masalahnya kalau orang yang sering minum obat dia jadi ketergantungan. Jadi tubuhnya itu nggak mau memproduksi melatonin lagi. Nah apalagi kita banyak ketemu orang yang insomnia bertahun-tahun. Jadi selalu minum obat bertahun-tahun. Ketika terapi sini juga nggak bisa langsung bisa tidur kadang-kadang. Agak lama. Kita masih dibantu obat. Soalnya ketergantungan terlalu lama. Dia udah lama nggak memproduksi hormon tersebut. Nah, jika bapak ibu ada yang minum obat tidur nggak ada kan? Nggak ada insomnia kan di sini? Ibu nggak minum kan? Nggak minum. Nggak minum. Kan itu masih susah. Masih susah. Oke, next. Belum ada perkembangan. Nggak apa ibu perkembangan datang? 8 ke 9 8 ya? hari. Itu dia jam berapa biasanya? Tidurnya. Jam berapa? Ya baru bisa tidur. Kadang-kadang sampai jam 4 baru bisa tidur. Oh, jam berapa kamu? Bangun jam 7 jam 6. Ya lah, terus Kadang-kadang jam kayak kemarin tuh jam 4:30 saya dengar azan terus saya jam 6 saya udah bangun lagi jam 1:30 jam itu. terus badannya masuk angin nggak? Enggak. Enggak. Kalau saya udah demam gitu. Tapi udah biasa bertahun-tahun kayak kita Iya sering. sering kayak gitu. Tahun-tahun sering. Awalnya Hedi tidur jam 12-an. Oh, awalnya jam 12. Masih muda itu waktu itu. Iya. Belum dapat apa nama. Ya, keluarga saya rata-rata tidur jam 12-an. Oh, gitu. Udah hedik ya. Udah edik ya, udah biasa ya, Iya. udah kebiasaan. Tapi ya itu Saya herannya ini ya sampai pagi itu nggak tidur terus tetap biasa aja nggak lemes terus siangnya pun nggak bukannya tidur terus pulsnya enggak biasa-biasa aja ntar malam lagi baru tidur. tapi jam 4 lagi, jam 3 lagi. Enggak, biasanya kalau kayak gitu jam 11 bisa lagi. Oh, gitu. Soalnya paginya kemarin tuh dia dikit banget. Enggak, kadang-kadang nggak tidur sama sekali. Oh iya? Sedih juga ya. Iya. Tapi kalau udah capek gitu jam 11 itu bangunnya jam berapa? Normal. Udah jam 6 aja. Tapi agak berarti kayak 2 hari sekali tidurnya ya. Iya kan? Ya sekali dan mati setengah jam. Biasanya tidurnya agak normal. 2 hari sekali dong tidurnya. Kadang-kadang pokoknya dalam seminggu itu ada 2 kali nggak tidur sampai pagi nggak bisa. Bahaya juga itu ya. Tapi semoga terapi ini bisa bantu ya. Iya. Semoga ya kan 8 kali nih. Coba 80 kali Bu. Iya, Saya ada efek pasti ya. Saya yakin 80 kali ada. Tapi biasa nggak nyampe segitu lah. Saya ada efek langsung. Semoga 2 minggu normal. Ya semoga. Kalau belum ada efek datang Ibu ya.
Semoga ini nambah. Bercanda. Nah, terus ada lagi apa ya? Ini ngomong apa lupa. Ya, tolong itu dibagikan untuk kita kan kita sumbangkan ngantuk kan. Saya sumbangin ibu. Nanti lagi ngantuk sekarang tidur aja. Ya pengennya sih jam 9. Biasanya jam 10 tuh tidur, jam 5 bangun gitu. Itu kan paling enak kayak gitu. Paling enak, tapi butuh waktu ya. Apa butuh penyesuaian. Tapi kalau orang bilang ya, kalau orang udah umur biasanya tidurnya dikit ya. Itu saya bilang agak setengah mitos lah itu ya. Soalnya ya nggak juga, banyak juga orang umur yang sehat itu tidurnya panjang juga. Nah cuma karena kebiasaan orang yang beda-beda, mungkin sekarang kayak gitu. Jadi semoga ibu bisa terbantu. Oke, sebetulnya kita banyak banget testimoni, cuma ibu mungkin kita waktu bilang aja. Kita ada beberapa orang yang memang seminggu itu ada perubahan kok itu, beberapa orang memang. Sampai ada yang nggak pernah bilang di sini. Biasanya mereka di minggu ketiga, kedua udah ada. Oh udah lumayan enak sekarang. Tapi yang belum banyak. Yang reaksi tubuh kan beda-beda. Aku tahu banget deh. Saya nggak usah jelasin lagi kalau gitu. Itu intinya. Lanjut. Kita ngomongin insomnia, hipersomnia ya, itu kita bisa bantu karena terapi ini bisa membetulkan saraf-saraf kita yang otomatis itu satu. Yang kedua ngomongin asam lambung, ini banyak kena sih. Pertama tuh insomnia, kedua asam lambung, terutama anak-anak muda tuh. Makanannya hancur lah pokoknya. Zaman sekarang makanannya semuanya hancur ya. Jadi asam lambung gampang naik. Ini ada yang punya masalah asam lambung? Ada. Wah, aku 1, 2. Ibu lagi, astaga ibu. Banyak penyakitnya. Ibu. Ini kalau udah selesai minta testimoninya. A, B, C, D, E. Namanya siapa ibu? Anita. Bu Anita, Fiani. Ada lagi yang asam lambung? Ada lagi. Asam lambung 4 orang, ada lagi? Yang ngaku ada? Enggak ada yang ngaku nih kalau kita di depan itu masalahnya Pak. Oh, masalah saya banyak. A, B, C, bukan apa lagi ya? D, E, F, G sampai di sini masalah ada enggak? Kok kayak gitu? Dari tadi loh, prestasi yang lain juga enggak ada ngaku. Nah, asam lambung ini juga kita menggunakan apa namanya saraf otonom parasimpatetik. Nah, parasimpatik ya. Kalau kita ini bermasalah, lambung pasti bermasalah. Kenapa? Karena lambung itu kan mengeluarkan asam ya, dan dia tuh punya katup otomatis yang masukin makanan dari atas ke bawah masuk lambung. Jadi kalau ada makanan dia akan buka sendiri dan dia masuk terus dia tutup sendiri. Nah, itu kalau GERD ya. Ya ini GERD, ya. ini asal muasalnya. Asal muasal. Ini asal muasalnya. Nah cuma kalau ininya bermasalah, saraf kita yang ini agak bermasalah di bego gitu, ini makanan masuk tapi dia nggak nutup lagi, tetap buka. Nah uapnya itu bisa naik ke atas. Naik ke atas dia ngefek ke saraf-saraf terutama di jantung. Nah itu yang orang bilang angin duduk ini. Nah itu banyak orang meninggal dari angin duduk, digosok-gosok pakai minyak angin di sini gitu, tetap lewat. Itu serem banget. Jadi asam lambung ini kelihatannya cuma kalau cuma bilang mah kan duduk doang, tapi tuh nanya ke sini bahaya banget, emang bahaya banget. Kita banyak banget orang asam lambung di sini, sampai ada yang IGD rumah sakit gitu. Nah itu asam lambung doang. Nah katup ini nih kalau nggak kita perbaikin nih bahaya nih lama-lama. Makanya di sini kita terapi di sini banyak yang cepat sembuhnya, beresnya, membaiknya, dan itu banyak banget. Ada kali 2 minggu, seminggu, 5 hari itu terasa. Nah kita banyak cerita kayak ada Pak Hadian, saya kemarin juga sempat cerita di sini ya. Jadi yang makan tahu mercon itu lah, 17 Agustus ya kan. Dia tahu, enak kan tahu kan, malam-malam terus dia makan bibit ya, isinya ternyata cabai mercon, jadi tahu mercon, dan dia itu orangnya asam lambungnya parah, nggak bisa kalau kena cabai dikit. Dan begitu makan, udah dikit kan, ibunya kan gengsi kan, dikiranya cukup nggak bisa makan cabai, ditelan lah dia. Yang satu rumah sakit IGD. Wah, mantap. Tapi untuk saya cuma 300.000, suntik doang katanya. Nah 2 hari kemudian kemasukan cabai lagi, IGD lagi jam 1 pagi 2 kali, 3 kali kalau 2 kali 3 kali lupa. Habis itu dia emang agak dapet nih orangnya. Terus dia terapi di sini kan. Pertama masalah dia tuh cuma di pinggang sama di bahu. Udah tuh beres. Lambungnya masih baru muter-muter waktu itu. Terus kemarin tadi juga cerita, oh udah enak sekarang. Dia makan cabai, sekarang nggak sengaja makan cabai, nggak masuk IGD, nggak mulus juga enggak, macet pun enggak. Hari kedua dia menyengajakan, bikin sengaja dia makan cabai. Enggak masalah lagi, setiap hari makan cabai sekarang.
Tengil Di sekarang. Alfatera. Iya, Di Alfatera. dekat Alfatera dia pakai cabai setiap hari. Mau gak ada duduk lagi di sini. Hidupnya lebih bermakna kan. Makanan tanpa cabai itu kayak orang di share kurang ya, kurang. Kurang gitu. Kayak hidupnya lebih berwarna gara-gara Alfatera. Orang-orangnya tengil dong. Nanti saya testimoni gabungin aja nanti. Mesinnya orangnya tengil orangnya. Kayak Diansa. Kita dari dia cuma dia mau bikin lagi jadi testimoni keduanya. Ini ya memang sudah oke di sini kita kasih. Dan kita tambah lagi ya Pak Aja itu belum nempel. Soalnya dia mau bikin testimoni kedua. Ketagihan dia bikin testimoni. Dan ketampil padahal. Testimoni tadi. Sama lambung itulah. Terus yang ketiga soal pencernaan. Setelah asam lambung banyak pencernaan. Ada yang susah BAB di sini. Ngantuk lagi. Ibu lagi. Mbak Anita. Ibu orang ini ngomong Pak angkat tangan lagi. Ada lagi nggak kan Ibu? Ada lagi nggak? Kalau dia itu udah lama, udah tahunan ya. Yang tahunan ya. Iya. Tenang Ibu, kita bisa beresin. Insya Allah. Sampai masuk rumah sakit Ibu yang rumah sakit gara-gara susah. susah BAB. Iya. Iya. Sampai disogok gitu nggak? Iya. Dikasih apa sih? Iya, disogok gitu. Cairan apa sih glycerin yang satu buat Disaring, diri. disaring. Pencahar ya. Oh, oh. Coba Ibu cerita, pasti lucu. Itu udah lama ya masalahnya sama. Itu kemarin bulan Januari. Oh, baru masih Januari. fresh dong. Iya, yang mau Iya. Imlek. Oh, Mau iya. Imlek. Besoknya mau Imlek, hari ini masuk rumah sakit. Oh, berarti keluar tuh. Imleknya bisa makan banyak kan? Enggak ya? Enggak juga ya, paling sakit ya. Itu sampai berapa hari enggak BAB? Waktu itu kan habis operasi. Oh, habis operasi. bahu. Iya, jadi itu kan tangan di rumah sakit kan berapa hari? 4 hari ya. Kiri apa di infus, tangan kanan di habis operasi kan nggak bisa ngapa-ngapain, gimana mau ke belakang gitu. Terus? Iya, jadi minumnya sedikit. Berapa Oh. hari tuh? 5 hari kali. Kurang air. Iya, 5 hari nggak ke belakang. Terus keras di sininya. Iya. Bisa keluar. Sakit. Wah, itu sakitnya luar biasa. Mau melahirkan aja nggak sakit begitu. Parah deh. Kalau Sakit saya ya, melahirkan juga Pak? begitu sakit. Parah, ya. Oh, dia ngomongnya sampai banget gitu lah. Iya, mau melahirkan aja saya nggak kayak gitu, gampang gitu. Terus itu pakai stainless gitu disogok. Stainless. Iya. Bukan kayak galak. Serius? Enggak lah. Enggak, gitu. ada obat. Ada obat ya? Obat. Oh, soalnya itu Dipencet gitu satu botol. Cairan. masukin semua, terus keluar semua. Terus mules. Oh, muter keluar aman. Nggak langsung. Oh, dapat jam. Masih itu juga. Muter dulu di sini. Jalan-jalan di sini. Masih sakit. Awalnya Masih- diatasi sendiri dengan obat yang itu kan yang Jahat. tube kecil itu Ah, ya, kan. betul. Ya, Langsung. nggak pengaruh. Nggak pengaruh. Terus akhirnya dia nggak tahan sampai Pakai apa? hampir nangis gitulah. Ah iya, sedih lah pokoknya. Iya. Terus masuk IGD, cairannya lebih banyak, hampir setengah inilah. Oh, jelas, Wah itu pun cukup berat juga lah. Masih berjuang. Iya. Oh. Sampai itu pun berapa menit kemudian juga masih nggak bisa keluar. Akhirnya Akhirnya? maksain diri ke belakang gitu kan, ke toilet. Hah? Akhirnya keluar juga. Cuman ya Berat untung banget perjuangannya. nggak berdarah ya. Berdarah. Oh, berdarah. Oh, berdarah. Serem ya? Banyak makanya. Serem sekali. Iya. Ibu, ternyata perjuangannya luar biasa ya. Memang Masalahnya dia banyak. agak susah untuk Di AB. BAB. Tapi kali itu sih parah banget. Parah banget ya. Kalau kan ada perubahan nggak BAB? Masih belum. Ya 2-3 hari gitu ya. Mia. Enggak setiap hari. Ya setiap hari ya. Ini udah mendingan atau biasa? Cari pasien, jangan. Belum ada perubahan. Karena saya nanya dia. Belum ada perubahan. Belum ada ya, nggak apa. Jadi secara sistem secara otonomi juga efek di pencernaan kita. Ada namanya gerakan peristatik. Nah itu yang atur juga otonom kita. Jadi gerakannya kayak gini ya. Kayak kan ada makanan masuk dia kan buang gitu. Nah usus kan panjang banget. Dan usus itu kan kerjanya nyerap ya, apa nutrisi gitu. Kalau kita serangnya terganggu, dia gerakannya bisa makin lama. Kalau makin lama, makin terserap dia akan kering. Ketika di ujung dia udah kering. Kalau udah kering mau keluar susah ya. Nah contoh yang apa yang udah keras kayak batu, yang kecil-kecil kayak tai kambing itu juga udah masalah. Kalau udah parah misalnya disogok apa enggak, kita pernah ada customer yang disogok soalnya. Minum dibuang nggak bisa, pakai yang dibuang nggak bisa, akhirnya ke IGD disogok pakai stainless ada pelumasnya gitu. Nah pelumas disuruh dikeluarin di kasurnya nggak mau, malu.
dia mau ke WC kan, jalan 3 langkah, cepet, lebih malu lagi. Dan bayarnya 3.500.000 tambah 100.000 buat bayar OP buat bersihin tainya. Nah, jadi kalau fisioterapi di sini biasanya memang membantu ya, tapi aku nggak tahu beda orang beda kecepatan. Kemarin kita juga ada customer satu namanya Bapak Susanto kalau nggak salah, istrinya namanya Bu Meni, dia itu terapi di sini belum selesai terapi udah keluar mau ke WC di situ. Ya, karena belum selesai, itu nggak lama 20 menit kemudian ibunya lewat, udah selesai ya, udah lama gitu kan. Oh bapak BAB-nya banyak gitu. Oh bagus kan bu, saya kira nggak ada masalah apa-apa. Ternyata beliau ini 5 hari sekali BAB-nya. Wah susah banget, parah 5 hari sekali. Terus sampai pulang di rumah, keluar lagi BAB-nya. Lancar. Sampai sekarang ya 5 hari sekali, jadi sehari sekali. Makanya tiap hari beliau juga datang. Ya, dia juga agak susah jalan, jalan juga banyak. Nah, susah jalan juga, tapi sekarang jalan lah lebih cepat. Nah, cuma dia waktu itu ya memang masalahnya begitu. Ya ini salah satu yang masuk yang kita bisa bantu juga di sini. Kita juga punya testimoni BAB, asam lambung, susah tidur. Kalau hipersomnia kita belum ada yang kebanyakan tidur kita belum ada orang. Jangan mereka happy aja soalnya. Tidur pengangguran gitu. Kalau kerjaan nggak bisa. Ya itu kita ada bantu banyak. Tadi juga ada sebuah testimoni, ini memang bukan dari saya otonom ya, tapi beliau ini dulu ada diabetes parah 400 kalau masalah angkanya. Anaknya pun dari terakhir juga diabetes. Dia duduk di sini tuh tangannya kaku kayak gini, tidak bisa gerak. Kakinya juga jarinya kayak gini kaku. Ya, kelihatan kan saya pakai sepatu soalnya. Kaku sini, dan ini duduk gini nggak bisa. Wah habis, lain kali ya lanjutin. Waduh banyak itu. 1 menit. Oke, bentar. Jadi intinya biar duduk sini 7 menit, tangannya bisa gerak gitu. Pulang-pulang bisa gini, jadi bisa gerak semua. Pertama masuk dituntun, keluarnya Hari. apa kita kasih videonya lah, gitu lah. Besok lah. Besok. Soalnya aku udah mau gantian ini mau ngisi. Oke. Ceritanya ngusir nih ya.